وسلم وآله وأزواجه وذرياته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum aydinahum. Qul inna hudallah ayil islam huwal huda wa ma adahu dhalalun. Walain lam qasam ittaba'ta ahwa'ahum allati yad'unaka ilayhi farda ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ayil wahyu minallah ma laka minallahi min wali ay yahfazuka wala nasir ay yamna'uka minhu. Wala tarda ankal yahud, dan tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kapanpun. Ini hatanya ila aqsal ghayat, sampai bapak tutup napas, sampai kita mati. Gak akan pernah ridha. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ini tunduk kepada mereka, mengikuti apa yang mereka ajarkan, mengikuti apa yang mereka mau, kepengen. Jangan diturutin, Pak Didin. Qul inna hudallahi, katakan wahai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya hidayah Allah, ayil Islam, Islam, huwal huda, sebenar-benarnya huda, wa ma'adahu dolalun, dan selain itu 120 aja, 120 halaman 120 ayat 120 Al-Baqarah. Walain lam qasam, lamnya lam sumpah. Ittaba'ta ahwa, sumpah bener-beneran kalau kalian ikut mereka,
ngikutin apa maunya mereka, allati yad'unaka ilaiha fardhu paksa ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah kamu sudah dapat ilmunya tapi masih ikut-ikutan juga. Al wahyu minallah, kalau Nabi Muhammad berarti wahyu. Ma laka minallahi min wali, maka kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan wali. Apa itu wali? Yahfazuka, hanya Allah yang mampu menjagamu. Wala nasir ayyamna'uka minhu, dan juga pertolongan Allah yang maha wali dan maha nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Terjemahannya apa Pak Mariono? 120 ayatnya. Ya manfaatin walaupun bawa Quran terjemah, daripada enggak dikebet kan dikebet, pahalanya kan nyampe. Jadi Al-Baqarah 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Iya. Ayat ini terusan dari ayat kemarin. Penegasan sekaligus penjelasan, penguatan. Ayat yang sebelumnya menceritakan qad bayyannal ayat liqaumi yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Tugasnya Nabi Muhammad menyampaikan, enggak sampai ke ranah orang itu perlu ikut apa enggak. Tugas Pak Soleh cuma nyampein, enggak sampai ranah orang itu mesti ikut apa enggak. Kalau dia enggak ikut, maka urusannya urusan masing, enggak akan ditanya. Wala tusalu an ashabil jahim, maka kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah diminta pertanggungjawabkan terhadap mereka yang menentang. Tugas Pak Mariono cuma ngajak. Urusan ikut nggak ikut bukan urusan Pak Mariono, bukan ranah Pak Mariono. Mau jadi Tuhan Pak Mariono? Orang kok mesti ikut lah, wong ngajak kok mesti enggak ya Pak? Jangankan terhadap orang lain, orang tua ke anak aja sekedar ngajak. Urusan mau nggak mau urusan lah terjadi zaman Nabi Muhammad ngajak saudara-saudaranya, termasuk saat itu paman-pamannya, cinta, sayang, menjaga. Siapa satunya? Abu Thalib. Mengajak. Tapi apa kemudian memaksa? Enggak. Tapi urusan duniawi, urusan dunia. Gak bisa. Maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah, kamu tidak akan pernah bisa memberikan hidayah. Hidayah hak prerogatifnya Allah. Lah kita sekedar ngajak. Urusan mau nggak mau hak prerogatifnya Allah. Jangan dipaksa-paksa Pak. Maka kalau ada bapak kemudian ngajak, bapaknya kecewa, berarti bapak sudah masuk ranahnya mau Firaun. Sekali lagi, urusan ngajak urusan Allah, ranahnya ranah Allah. Dan kalau Pak Fajar dakwah harus orang itu ikut bapak, mau nggak mau, suka nggak suka, paksa, berarti bapak sudah masuk ranahnya ranah, berarti bapak gampang aja.
Dan kalau bapak ngajak kemudian yang bapak ajak orang yang nggak mau, bapaknya kecewa, marah, gini-gini baik, kecewa, berarti bapak sudah masuk ke ranahnya ranah Firaun. Firaun kan maksa supaya menyembah dia. Firaun kan maksa. Lah Pak Didin maksa supaya orang mau ikutin Pak Didin. Ya akhirnya Pak Didin seperti Ramses. Ayat kemudian yang ini diterusin, wala tardo'a kal yahud Muhammad. Maka untuk itu asal kamu tahu yang kamu ajak itu bukan orang sembarangan. Hatinya sudah keras, aladul khisam, sudah sangat menentang, tidak perlu, karena mereka mau sampai kapanpun tidak bisa. Contoh, ketika Rasulullah ayat ini asbabun nuzulnya ada nggak di situ? Asbabun nuzul nggak dijelasin di situ. Di situ ada tuh pasti. Coba baca, sama akur pasti. Dari Ibnu Abbas, ia menjelaskan bahwa Yahudi Madinah dan Nasrani Najran mengharapkan agar Rasulullah sholat menghadap ke kiblat mereka. Harapan ini semakin kecil terwujud saat Allah mengubah kiblat kaum muslimin ke arah Ka'bah. Akhirnya mereka putus asa berusaha membuat Rasul memeluk agama mereka. Oleh sebab itu turunlah ayat ini. Setelah orang Rasulullah mengajak, mereka nggak mau. Rasul jangan bersedih hati. Dalam surah Yasin apa? Wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Wiridan tuh, jikiran tuh pakai tuh. Jangan sedih-sedih baik bapak. Mau dibilang apa, mau fitnah apa, wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma, karena kami tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka perlihatkan. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu adalah salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin terus, karena tidak ada dakwah yang instan. Rasulullah dakwah di Mekah berapa tahun Pak? Nggak diterima, diusir, terekstradisi ke Madinah. Emang udah begitu. Ibarat kata gini, yang dekat mah malah, emang udah begitu. Nabi Muhammad dari Mekah nggak diterima, malah diusir ke di Madinah diterima. Saya mau pindah kalau gitu ke blok F aja. Takdir begitu, perjalanan gitu. Kalau ibarat kata orang kampung menyebutnya apa? Tahu kecil, tahu ingusannya. Begitupun Kanjeng Nabi, itu sosiolog, antropolog mengajarkan seperti itu. Secara antropolog seperti itu. Tapi memang maunya kalau Kanjeng Nabi Muhammad berbelajar dulu di luar bagaimana. Saya yang nggak tahu diri nggak belajar di sini bengrem. Walan tardo'an kal jauh. Lah kemudian karena nggak bisa lagi, innaka la tahdi man ahbabta, pindah. Nggak usah khawatir Muhammad, tugas kamu tafsirannya fa inna ma'alaikal balag, kamu cukup nyampein, nggak usah masuk ranah mereka ikut nggak ikut, bukan urusanmu Muhammad, urusan saya kata Allah. Begitupun begitupun Abu Lahab. Ngapain mang gitu. Tugas kita cuma Nah karena kemudian tidak nerima, bahkan kemudian mencaci maki, Rasulullah diusir. Nah karena kemudian ini masih di Madinah saat itu. Yang saat itu yang didakwai adalah yang tadi Pak Mariono baca, dari kalangan Yahudi dan Nasrani Najran. Emang gitu ngaji mah ngaji kuping, masuk kanan kuping, keluar kuping, masih mending masuk, ada nyangkut. Ini keluar sama karena ditutup kupingnya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, saya lebih baik istilahnya bagus itu, masuk kuping kanan keluar kuping pernah lewat, daripada ditutup nggak sama sekali. Papa aja inget dikit lah 4 konsep hidayah itu apa, ingat kan? Ingat doang 4-nya, isinya biarin aja, yang penting ingat dulu 4-nya kan gitu. Walan innama alaikal balag, kamu cukup nyampein. Maka kemudian ayat ini dikuatkan saat itu karena mereka bukan cuma nggak nerima, tapi ditekan, dicaci, dimaki Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Mereka memaksa supaya perpindahan arah kiblat dibatalkan.
Enak aja Muhammad, kita udah terima di sini, kampung kita malah kita disuruh ikut-ikutan dia, kurang ajar kata mereka. Yahudi apa itu Pak? Yahudi Madinah dan Nasara. Kanu yarjuna ayyusalliyan nabi ila qiblatim. Udahlah bagi-bagi Muhammad, kan kita udah terima di mari ya, sekarang udah wayahnya ikut kita juga lah, paro-paro gitu ya kan. Nabi Muhammad saat itu berapa lama sholat menghadap Baitul Maqdis? Tuh kan, emang gitu, masuk kuping kanan keluar kuping. Ini belum lama kalau ini. Ayo, 4 bulan yang lalu ya Pak, sebelum Lebaran ini, 16 atau 18 bulan menghadap Baitul Maqdis. Segitu doang udah menghadap Baitul Maqdis, yang notabene Baitul Maqdis adalah tempatnya para anbiya Bani Israel. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, yang kemudian hancur, dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman, disebut dengan Haikal Sulaiman. Sampai sekarang menjadi primadona lah, memang itu tempatnya. Jadi kalau Bapak nggak benci, nggak senang sama Palestina, hati-hati, ada dengki di hati Bapak. Komunis. Karena itu tempatnya 3 pilar kebesaran, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Padahal kalau kita runut ke dalam ini, inna dina indallahil Islam, semua adalah satu. Hanya kemudian wa amal ikhtilaf, terjadi perbedaan-perbedaan ini karena adanya orang semakin berkembang. Ya paling gampang gini lah Pak Didin, paling gampang nih. Saya bilang, Pak Didin, zikirnya 165 gitu ya. Ini angka minimum, maksimumnya terserah. Akhirnya semakin lama saya terbiasa 1000. Akhirnya 1000 menjadi patokan angka minimum. Sudah melanggar yang 1, dipaksakan 1000. Kayak gitu tuh. Makin lama mereka, karena nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang maintain, nggak ada yang mengawasi. Terus menjadi tradisi-tradisi yang jadi wajib. Tahlilan dikata wajib. Apakah ini sebuah kewajiban? Bukan. Ini adalah ajaran. Isinya kita berkumpul kemudian berdoa. Isinya gitu aja. Tapi kemudian kalau menjadi sebuah kewajiban yang kemudian ahlul bait harus ngeluarin makanan, kemudian utang pinjam, ini yang salah. Karena dianggap menjadi sebuah hal yang kewajiban. Yang kudu wajib mah kita tetangga datang kemudian, yang salah di situ. Padahal konsep tahlilan itu bener, kumpul bareng-bareng, doa bareng-bareng, dan mengamalkan. Ayo isna'u li ali Ja'far ta'aman. Yang kemudian kalau ngeliat itu biasanya ada apa tuh? Baskom. Kalau ngeliat bawa apa? 10.000, 20.000, 50.000, taruh di situ. Itu sebagai pengamalan isna'u li ali Ja'far ta'aman, supaya nggak ngerepotin. Ingat gitu kan? Sebenarnya begitu. Cuman sekarang menjadi kebiasaan begitu. Memang kudu harus, mau nggak mau, suka-suka, mau nggak mau, mesti pinjem, utang pinjem. Padahal konsep Islam udah diajarin gitu oleh para ulama-ulama. Ya sudah, ini bagus untuk menghibur, mendoakan, kumpul bareng. Maka kemudian diambil. Nah biar nggak ngerepotin tuan rumah, kan ribet Pak, bikin makan, bikin apa, kita juga mendadakan kabarnya. Kudu makanan dulu, bawa rantang, bawa ini lah, mending kita mentahnya baik, siapa tahu berguna buat lain-lainnya. Apa mentahnya? Sediain baskom. Nah Bapak kalau ngelayat makanya bawa yang biru, jangan bawa baskom doang. Kan itu pengamalan isna'u li ali Ja'far Yakub gitu. Isna'u li ali Ja'far ta'aman gitu. Cuma berkembang seakan-akan menjadi sebuah keharusan, akhirnya mesti utang. Itu doang sebenarnya, kayak gitu-gitu tuh. Ikhtilaf kayak gitu namanya. Perkembangan zaman kemudian merubah pola pikir orang. Kayak gitu aja sebenarnya. Walan taradu ankal ya. Dan kemudian mesti pindah Muhammad ikut saya. Nabi Muhammad
Mereka kemudian semakin berputus asa. Ternyata ada wahyu Allah yang harus Rasulullah memang mau nggak mau pindah. Apa ayatnya Pak? Perpindahan kiblat. Belum nyampe kita, ntar. Perpindahan arah kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Palestina Baitul Maqdis menghadap kiblatnya umat manusia yang sekarang disebut dengan disebut dengan Ka'bah, porosnya dunia. Dan saya udah jelasin kenapa itu porosnya dunia, baik secara fikih, secara antropolog, dan juga secara apa kemarin tasawufnya. Kenapa mesti menghadap? Belum nyampe, ntar kita nyampe nanti, masih lama tuh, setahun lagi baru nyampe kalau saya masih hidup. Tapi di Darussalam udah nyampe karena pembahasannya sirah nabawiyah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang di dalamnya ada sebuah Ka'bah. Baik secara fikih perubahan arah kiblat, jadi intinya beginilah, hati-hati dengan arah kiblat. Rata-rata pergeseran lempeng bumi berubah, maka perhatiin arah kiblatnya. Ayo perhatiin, kalau memang mesti miring dikit nyerong ya nyerong, jangan kelebihan. Maka kemudian ada konsep jihadul kiblah, begitu, menghadap kiblat. Usolli fardhu subhi rakaataini begitu, kudu menghadap kiblat. Perhatikan arah kiblatmu, jangan sampai kita nyerong akhirnya bukan ke Ka'bah tapi ke rumah Pak Haryo, ke Patikan, mana lagi? Mau nyembah siapa Bapak? Allah memang iya, tapi kemudian arah kiblat ini aturan main, mesti begitu ya begitu, bukan ke timur, bukan ke, tapi arahnya adalah arah Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, tepat di situ ada jihad. Terus itu fikih, ntar itu bukan di sini bahasannya. Ada kemudian konsep sejarah antropolognya, kenapa mesti pindah? Nah, itu sudah kajian-kajian sejarahnya, sirah nabawiyah namanya. Dan ada kajian tasawufnya, kolbunya. Karena setiap sesuatu itu ada kolbunya, dan kolbunya, hatinya dunia adalah Ka'bah. Maka penelitian sekarang sudah banyak berkembang. Katanya poros bumi ini ujung, dan jadi kalau Bapak muter itu kan zaman dulu bilangnya apa? Bapak kalau cari ujung bumi di mana? Bapak muter aja, balik lagi ke situ. Sebenarnya ujung pangkal daripada semua adalah makanya setiap tahun mesti pulang, konsepnya disebut dengan haji dan umroh. Dan semua ditinggalkan semua pakaian, pindah ganti warna putih tanpa berjahit dan lain-lain sebagainya. Itu nanti kajiannya. Sudah selesai di Pak Soleh di Darussalam. Karena Rasulullah ayat ini turun tentang arah kiblat ini, mereka semakin berputus asa. Tapi putus asanya bukan putus asa nyerah, tapi kemudian marah melawan. Karena mereka ini sudah dicap oleh Allah walang tardo ankal yahud. Mereka nggak pernah ridho, Pak. Orang yang sudah dengki hatinya tidak bisa lagi menerima. Yang dilihat adalah buruk dan jeleknya kanjeng Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri gha wa min syarri naffatha wa min syarri hasidin idza hasad. Sing hade. Kata-kata wa min syarri hasidin, dan jadi jelek dan keburukannya hasud, dengki, karena sudah melihat satu titik terus saja dikejar itu. Tidak lagi bisa mana memilih yang baiknya, atau ada yang baik nggak bisa lagi karena sudah ditutup dengan, yaitu konsepnya adalah satu titik. Gimana Pak? Nila. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Susu sebelanga. Untung kita nggak minum susu, minumnya kopi. Karena mereka sudah dicap sampai kapanpun nggak ridho, nggak terima, karena sudah ada kedengkian, iri, benci, marahnya mereka kepada kanjeng Nabi Muhammad, seorang pendakwah.
Maka kemudian dan itu sampai kapanpun, hatta sampai kita ngikutin mereka, sampai kita tunduk di hadapan mereka. Sekali lagi, mereka nggak akan pernah ridho sama kita, terus menghasut dan membenci kita sampai Pak D tunduk. Ikut. Bila perlu cium kakinya. Hampura aing teh hampura, hampura aing teh hampura. Mbah Karuhun hampura Pak D. Bawa ke rumahnya, kasih apa gitu. Terus Bapak hampura. Kepada kezaliman Bapak tunduk. Kepada keburukan Bapak tunduk. Jangan. Tuh kan, langsung marah kan dia tuh. Marah. Dia nggak sadar, Bapak. Bluetoothnya matiin. Itu Bluetoothnya matiin. Hatta tattabi'a millatahum allati yad'unaka ilaihi. Apa ayatnya Pak? Hatta tattabi'a qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu sekali-kali ikut apa yang mereka mau, ahwa, sudah hawa. Ingat loh, innan nafsa la ammaratum bisu, hawa. Mereka nggak pakai dalil, mereka nggak pakai cuma ego, benci, dengki. Jangan tunduk kepada mereka. Kalau Bapak tunduk, lihat, wala ini taba'ta ahwahum ba'dal ladzi ja'aka. Baca terjemahannya Pak Mariono. Ini penegasannya ayat Allah. Kita sekedar ngajak, tidak perlu memaksa. Itu konsep yang pertama. Konsep kedua, perhatikan ayat ini. Wala ini taba'ta ahwahum ba'dal ladzi ja'aka. Lihat terjemahannya. Bisi saya salah coba. Yang tadi Pak. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu. Titik. Kalau kamu mengikuti keinginan nafsu mereka, marahnya mereka, bencinya mereka, dengkinya mereka, ba'dal ladzi ja'aka, setelah Bapak tahu dalil-dalil kebuktian kebenaran mana yang benar, mana yang salah, lihat konsekuensinya. Baca terusnya Pak. Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Allah ngilang, jauh dari Bapak. Paham? Jangan turutin. Ada wahyu, ada nur ilahi, ada nur syaitani. Malas mau wudhu, takut baik dijeledegin, diturutin sama Bapak. Jadi alam bawah sadar Bapak terjadi itu. Turut paksa lawan, mata merem baik, ya bangunlah, siram pakai air kopi kalian matanya. Paksa. Itu harus, kalau enggak lama-lama hilang Pak. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita nih yang lagi belajar zikir misalnya, lagi belajar, kita belum nyampe, kita lagi belajar. Sekali dua kali dawam, sekali dua kali nggak enak badan. Terus besokannya entar dulu. Udah dua hari. Besokannya nggak enak, 3. Udah berapa kali tuh? Lama-lama hambar Pak. Rasa hook bin nyaahnya hambar. Itu secara konsepnya sudah bukan lagi yang tadinya ada nur semangat menjadi Pak Nur. Itu hambar, suka nggak suka, mau nggak mau, ini yang terjadi kalau Bapak ngikutin mereka, orang-orang yang zalim, yang nggak tahu terima kasih, yang cuma ngikutin hawa nafsunya, padahal Bapak tahu mana yang benar mana yang salah. Bentar lama-lama hilang. Coba terjemahan tadi apa Pak? Malaka minallahi mi wali, yang tadinya Allah ada bersama Bapak membantu istiqomahannya. Jadi ginilah gampangnya, karena Bapak dicaci dan dimaki malah lemas ibadah, berarti nggak beres. Paham nggak maksudnya? Ya kalau di bukunya Abah Anom kan jelas, dicaci dan dimaki tidak menyurutkan zikirmu. Dipuji dan diangkat tidak menurutkan zikirmu.
ibadahmu. Mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, mau ditinggikan, nggak ngepek, nggak ngaruh, karena tujuannya la maksuda illallah ilahi anta maksudi. Jadi bukan kepada manusia. Kalau Bapak masih marah dengan perkataan-perkataan itu, sama dengan wala ini taba'ta ahwa'ahum. Konsepnya adalah di situ. Konsep daripada la maksuda illallah ilahi anta maksudi. Dakwah cari apa? Amplop. Berapa duit amplopnya, Pak? Masih gedean gaji saya, Pak. Mau berapa duit amplop? Artinya dakwahnya hanya sekedar urusan perut, urusan manusia, dan ngajaknya hanya sekedar urusan hawa nafsu. Dia ikut gua, jamaah gua udah. Pak Tanto kan nama saya, dia mah mahabbahnya ke saya, jamaah saya dia mah. Ntar Pak Tanto ngajak itu sama jamaah saya juga, nyari jamaah Bapak. Mau berapa biji sekarang nih? 100. Mau nyari banyak-banyak jamaah Pak Didin. Kalau mau nyari banyak jamaah, buka channel YouTube. Bayar, yang berbayar, cari subscriber sekali ngaji yang nonton ribuan. Bikin konten-konten pengajian-pengajian yang konyol. Jadi tuh berapa ribu Pak yang kita bahas hancurin Baitul Maqdis, udah berapa ribu tuh viewernya. Tuh jamaah online cuman nontonnya sambil telanjang bulat kali di rumah. Beda datang majlis ke majlis. Bukan itu yang dicari. Dakwah bukan itu. Dakwah bukan cari kuantitas jamaah. Dakwah buat diri sendiri paling penting. Maka konsepnya di ayat lain, kabur maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sing ade Pak Muryono cuma bisa nasihatin, gak bisa laksanain buat diri sendiri. Gitu. Wala ini taba'ta ahwahum. Jangan sekali-kali ikut hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu, yaitu orang lain terhadap pihak lain. Tiap diri sendiri sama. Males-males dikit lawan, sakit-sakit dikit wajar, lawan, jangan takut, lawan, jangan males, jangan tak males bangun, males ngelawan yang lain-lain. Karena diturutin, era Bapak memperturutkan hawa nafsu. Maka konsekuensi yang Bapak harus bayar, malaka mi wali wala nasir. Allah bakal ngilang. Bukan nur ilahi yang Bapak dapat, tapi nur syaitani dan Pak Nur teman-teman Bapak. Udah jangan diturutin sih terus, enggak apa-apa. Maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa itu wali? Apa itu nasir? Yahfaduka, yang menjaga kamu. Siapa yang ngejagain lagi? Mi wali wala nasir yamna'uka minhu. Tidak ada lagi yang bisa mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan, mencegah mereka untuk berbuat jahat kepadamu. Nggak bisa lagi. Maka kemudian konsepnya, kalau ini konsepnya adalah konsep tawakal. Udah nggak usah ngikutin mereka, ada mujahadah, ada tawakal. Setelah itu biarkan Allah yang bermain. Kita mah cukup sanain. Urusan Allah itu urusannya. Kita mah cukup doa baik-baik, istiqomahin yang dikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan adalah yang dawam meskipun sedikit. Setiap Jumat sisihin duit 10.000, masukin ke opak. Udah beda kenin dulu. Bahkan buat ngetes keistiqomahannya ada duit lebih 50.000, nggak usah 10.000 aja biar dawamin. Yang usah disebut nanti sendiri aja itu mah. Saya mah nggak bisa 10.000, 5.000 aja. Begitu minggu selanjutnya punya duit 20.000, mau nabung, mau masukin 20.000, nggak usah. Saya bilang 5.000 aja. Istiqomahin selama setahun. 5 tahun 5.000, 5 tahun seminggu 5.000 atau 10.000 atau 20.000 semampunya Bapak. Punya duit lebih nggak usah, cukup untuk program ini 5.000, 10.000. Itu lagi belajar apa tuh? Bahkan di dzikirnya Pak Didin ada yang mengatakan gini, 165, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah lebih-lebihin,
Itu bedu dawamin dulu. Jangan sampai bisa lebih sampai 1000 satu kali doang. Itu nafsu takutnya. Itu lagi aja apa tuh? Keistiqomahan aja, dawam dulu aja. Takutnya bisa lebih saat itu doang. Nantinya boro-boro kan gitu. Itu lagi belajar apa itu? Istiqomah dulu. Pelan-pelan bertahap. Gitu maksudnya, bertahap. Setahun bisa 5.000, tahun depan saya programin naik 10.000, tahun depan lagi naik 15.000, tahun depan lagi naik 20.000. Nggak kesampean keburu mati, insya Allah dalam rangka niat untuk belajar istiqomah. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti nggak boleh lebih, cuma lagi diajarin bisa nggak stabil ya nih, bisa nggak stabil gitu. Ada kayak gitu, bahkan dalam zikir aja kayak gitu, bisa nggak stabil. Ntar jangan sampai bisa lebih saat ini, besok enggak. Itu menafsu takutnya. Paham nggak maksudnya? Ini lagi belajar, bukan berarti nggak boleh. Boleh, cuman lagi dibilang ini belajar istiqomah. Biar istiqomah dulu. Istiqomah yang ini udah bisa, ntar naik pelan-pelan, naik pelan-pelan. Ilokan be di sini baik bapak. Ilokan be nah sekolah setahun masih itu lagi, itu lagi. Itu namanya nggak naik kelas. Kenapa naik kelas? Lu nilainya kagak, nilai rapornya kagak. Agak bagus, nggak naik kelas. Di setahun masih begini, baik Pak Didin, naik kelas dikit, segini dikit, besok segini kan gitu, naik kelas. 165, besok bisanya nyampe, tambahin kali 2 berapa Pak Didin? 300. Nah, bulan depan naik lagi nyampe kali 3 berapa Pak? Bapak Aryo. Besok lagi naik lagi kali 4 kali 5 nyampe bisa dawamin 1000 sehari. Itu mah bukan angkanya yang dilihat. Allah mah nggak ngeliat ke situ. Lagi kita mah karena dikir kan yang baik itu kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 1 kali di mulutmu 1000 kali di belum makom kita. Makom kita mah yang 1000 aja belum mampu nyampe ke sini, apalagi makanya 1000 mudah-mudahan dapat 1. 1000 kali di mulutmu, 1 kali di itu masih makom kita, makom di lisan itu. Di sini baru 1 bagian. Nanti mudah-mudahan Allah kasih daya kekuatan istiqomah kita di sini 1000, di sini manatu, gitu maksudnya. Bukan makom kita udah di sini kemana ini kemana ngeblank semua. Akhirnya bukan zikir yang dibilang, nginget lagi zikir aja nginget. Dah, inilah baru konsep, jangan diturutin. Ketika saya masuk ke ranah amalan kita, harian kita, jangan diturutin rasa males, jangan diasa-asa. Karena kalau Bapak asa-asa lama-lama hambar. Kalau sudah hambar itu disebut dengan miwaliyi wala nasir. Saya ambil kesini aja dulu pelajarannya. Ya, ngapain saya ribet-ribet? Kita kan nggak ada masalah kan? Masalah kita adalah bisa nggak kita istiqomah. Kalau kita turutin keistiqomahan kita bakalan hilang dan lama-lama hambar, nggak ada rasa. Kok sekarang saya nggak ada rasanya? Ya hambar masalahnya. Di awal-awal, di pertama-tama mantap gitu lah, mantap enak ya badan enteng pertama-tama. Ya itu mah siapa tahu lagi dites saja. Ntar istiqomah. Lama-lama kan nggak diturutin tuh, males hambar, nggak ada rasa. Hilang. Itu konsepnya di sini. Bapak nurutin hawa nafsu masalahnya. Nurutin mau nggak mau, asa-asaan terjelema. Tahu asa-asaan? Dirasa-rasa. Dikira kok dirasa-rasa. Jangan dirasa-rasa. Kalau minyak kayu apa tuh? Tapi dalam zikir sendiri nanti makomnya tertentu ilmu rasa. Tapi jangan dirasa-rasa. Kalau dirasa-rasa kok begininya, setan itu takutnya. Apalagi tanpa ada bimbingan. Man la syaikholahu fasyaitonu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada gurunya maka setan adalah gurunya. Maka zikir mesti punya guru, mesti nyontok guru, mesti gurunya ulama, bukan Pak Amin. Kalau Pak Amin saya bingung, ntar saya baca apa lagi, jampe-jampean sesim salabim abakadabra. Itu zikir. Rasulullah sudah diajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Adhkar. Zikir. Nyampe belum nyakom kita mesti ada syarahnya. Ulama-ulama yang ngajarin. Mesti dari situ stepnya. Nggak bisa langsung kitab. Makom kita bukan di situ. Makom kita ngikutin dulu. Itu ada kunci-kunciannya masalahnya Pak.
Kuncian apa? Miftahus sudur, pembuka hati. Miftahul jannah, artinya la ilaha, kunci. Di mana adanya? Tuh di situ. Buka al-adhkar. Di mana kita? Yang penting, yang paling didawamin saum kita, banyakin istighfar. Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, la ilaha, itu zikir harian. Udah itu dulu, dawamin. Nggak usah minta yang ono ini, nah itu tambahin lagi, mabok nanti bapak kebanyakan zikir, nafsu. Zikir ini ntar biri, tambahin lagi biri, nafsu. Yang dianggap kita baik belum tentu baik. Tuh ngikutin hawa nafsu, wala ini tabata ahum, ngikutin nafsu. Pengen begini, pengen begitu, pengen nafsu. Dawamin dulu yang biasa. Maka di kalangan para abaib Thariqah Alawiyah sebagainya, dia nggak pernah banyak doanya. Ya Robbana, udah doanya gitu doang. Robbana itu aja. Dawam, nggak pernah banyak gitu. Beberapa Thariqah dikira juga yang biasa, al-haq dawam aja, nggak macem-macem. Takutnya kalau ditambahin dosis atau bapak minta dosis ini itu namanya takutnya hawa nafsu. Tak saya begini sih, tambahin begini nonton nafsu. Udah itu dawamin, lekenin. Dah gitulah bapak-bapak, jangan memperturutkan maunya mereka dan jangan memperturutkan hawa nafsu. Lama-lama kalau bapak turutin, nur Allah, ma laka minallahi min wali wala nasir. Pertolongan Allah bakalan hilang. Na'udzubillahi min, jangan diturutin. Udah gitu jangan diturutin. Lawan sama bapak. Yang zalim lawan sama bapak. Dan bapak zalim diri sendiri, lawan sama bapak. Lawan dengan kebenaran maksudnya. Yang zalim, kalau pihak eksternal yang zalim kepada bapak, lawan dengan cara bapak tunjukkan bahwa bapak dulu jalan aja, udah nggak usah urusin. Dan kalau dari pihak bapak sendiri masalahnya, lawan sama bapak. Kalau ada rasa malas, ambil wudhu, sholat mutlak namanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum ya kullal awliya, a'inuna bi quwwatik wa aghithuna bi ghawthatik wa amituna bi qadhi hawaijina 'inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum